Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nur Saadah, NIM 1910202121042 A2 Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ke-NU1 HI semester 3. Yang pertama yaitu, jelaskan bagaimana Mbah Bisri Sansuri merintis dan mengembangkan pesantren putri. Yang poin B yaitu, lakukan analisa fenomena di atas menggunakan teori feminisme. Berkaca kepada sejarah, Pondok Pesantren Den Anyar didirikan oleh Kiai Haji Bisri Sansuri atau yang lebih dikenal dengan Mbah Bisri. Mbah Bisri merupakan ulama kelahiran Jawa Tengah. Sebelum merintis pesantren, sebetulnya Mbah Bisri telah mendirikan surau. Seiring perkembangannya, banyak santri yang belajar kepada Mbah Bisri, sehingga Mbah Bisri mendirikan pondok pesantren yang diberi nama Nabaul Ma'arif atau yang lebih dikenal dengan Pondok Pesantren Den Anyar. Akan tetapi, Mbah Bisri sangat prihatin. Mengapa? Karena di daerah Den Anyar, stigma masyarakat terhadap kaum perempuan sangat disisihkan. Bahkan perempuan di sana juga saat itu, bahkan tidak hanya di Den Anyar, perempuan tidak mendapatkan pendidikan. Hanya anak-anak pria yang mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, Mbah Bisri bersama istrinya yaitu Nyai Khotijah berinisiatif untuk mendirikan Pondok Pesantren Putri. Tahun 1919, Mbah Bisri Sansuri bersama istrinya Nyai Khotijah berhasil merintis Pondok Pesantren Putri. Perkembangannya, perempuan di Den Anyar saat itu banyak yang belajar kepada Mbah Bisri. Langkah ini menunjukkan kepedulian Mbah Bisri Sansuri bersama istrinya dalam menggerakkan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Kiai Bisri Sansuri dan istrinya Nyai Khotijah terkenal gigih dalam menyuarakan pendidikan bagi perempuan. Bahkan, menurut catatan Profesor Politik Islam, Mbah Bisri Sansuri ditetapkan sebagai orang pertama yang mengenalkan kelas putri di lingkup pesantren. Lalu dengan teori feminisme. Teori feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, politik, ideologi yang memiliki tujuan untuk menyetarakan hak-hak antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian dapat dikatakan pula feminisme yaitu memperjuangkan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Di sini dapat dilihat bagaimana cara Mbah Bisri Sansuri dan istrinya yaitu Nyai Khotijah dalam menyetarakan kesamaan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan harus mendapatkan hak yang setara antara laki-laki, baik dalam sosial maupun pendidikan. Dengan dibukanya pesantren putri, pertama kali yang dirintis oleh Mbah Bisri dan istrinya ini, hal ini membuka bahwa kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan harus terus ditegakkan, apalagi dalam bidang pendidikan. Ini merupakan upaya Mbah Bisri dan istrinya dalam menjunjung kesetaraan gender agar perempuan dan laki-laki memperoleh hak yang sama, khususnya dalam bidang pendidikan. Dan yang soal nomor kedua yaitu, jelaskan bagaimana proses pemilihan Mbah Ali Maksum menjadi Rois PBNU sepeninggal Mbah Bisri Sansuri. Dan yang poin B yaitu, lakukan analisa fenomena di atas dengan menggunakan teori simbolik. Saat itu kekosongan kekuasaan Rois Am menjadi polemik yang cukup bergejolak di antara warga Nahdliyin. Terlebih menyangkut siapakah yang menjadi pemimpin Rois Am PBNU setelah peninggal Mbah Bisri. Maka dilakukan munas yang dipimpin oleh Kiai Haji Masykur, seorang ulama karismatik dari Jawa Timur. Saat munas berlangsung, Kiai Haji Ahmad Siddiq mengemukakan pendapat, mengapa kita tidak memilih langsung. Saat itu Kiai Ahmad Siddiq langsung menunjuk Mbah Ali Maksum untuk dijadikan sebagai ketua Rois Am PBNU. Usulan tersebut sangat diapresiasi oleh peserta musyawarah nasional saat itu. Tidak ada yang tidak setuju atas penunjukan Kiai Ali Maksum. Tetapi dengan berat saat itu Kiai Ali Maksum menolak. Tetapi dengan desakan yang kuat dari para ulama, akhirnya Kiai Ali Maksum menerima jabatan sebagai pemimpin Rois Am PBNU. Lalu bagaimana dengan analisis fenomena interaksi simbolik? Prinsip dari interaksi simbolik ini sendiri yaitu, manusia memiliki kapasitas untuk berpikir dan pemikirannya dibentuk oleh interaksi sosial. Makna dan simbol-simbol ini dimaksudkan manusia untuk berinteraksi dan mereka merespon lingkungan termasuk objek fisik dan sosial berdasarkan makna yang terkandung di komponen di kehidupan mereka. Di sini jelas terlihat ketika pemilihan atau penetapan Mbah Ali Maksum sebagai pemimpin Rois Am PBNU, yaitu dengan cara Mbah Ahmad Siddiq menunjuk sebagai
proses pemilihannya dan disepakati oleh para peserta musyawarah. Mbah Ali Maksum menerima jabatan tersebut sebagai Ketua Rois Am PBNU. Yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana Mbah Ahmad Siddiq menjelaskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Yang poin B, lakukan analisa fenomena di atas dengan menggunakan teori pertukaran. Pada tahun 1980-an terdapat disinterpretasi terhadap Pancasila. Lalu Kiai Ahmad Siddiq mengemukakan argumennya yang saat itu beliau menggambarkan hubungan Pancasila dan agama Islam tidak ada yang bertentangan. Bahkan dalam setiap sila Pancasila sesuai dengan agama Islam. Kiai Haji Ahmad Siddiq juga memberi gambaran logis tentang ideologi Pancasila dan Islam. Ideologi merupakan cita-cita, sedangkan agama Islam adalah agama. Ideologi dan agama tidak boleh diartikan sama. Apapun ideologi, dia adalah buah pikir manusia. Sedangkan agama Islam sendiri bukanlah hasil pemikiran manusia. Agama Islam sendiri merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam dapat membentuk pikiran manusia menjadi ideologi yang baik dan tidak bertentangan dengan Islam. Maka argumen yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq mampu memberikan implikasi yang begitu signifikan bagi generasi NU dan warga Indonesia, dan para kiai atau ulama NU akhirnya tidak ragu untuk menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa karena memang Pancasila tidak bertentangan dengan agama Islam. Lalu analisisnya terhadap teori pertukaran. Teori pertukaran merupakan teori perilaku sosial atau behavioral. Teori ini menganggap perilaku manusia atau aktor membentuk pola hubungan antara lingkungan terhadap aktor. Perilaku manusia disambut reaksi lingkungan yang kemudian mempengaruhi balik lagi kepada aktor tersebut. Reaksi ini bisa positif, negatif maupun netral. Jika reaksi ini positif maka akan terus berjalan, dan ketika reaksi yang dihasilkan ini negatif maka akan ditinggalkan. Ketika ideologi Pancasila ini membuahkan reaksi yang positif karena tidak bertentangan dengan agama Islam, maka menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebuah keharusan karena memang Pancasila tidak bertentangan pada agama manapun, khususnya pada agama Islam. Pancasila tidak ada butir-butir yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, ideologi Pancasila merupakan ideologi yang ideal di Indonesia karena memang Indonesia keberagamannya yang sangat banyak. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.